Dengan Steven, kenal pribadimu. Feeling extrovert. Halo Sobat Steven, dengan memahami hasil tes Steven kita jadi tahu bahwa ada faktor genetik yang mempengaruhi cara berpikir dan pola hidup kita. Tentu saja setiap manusia berpikir menggunakan sebuah organ yang bernama otak. Rupanya otak manusia itu ada belahan dan lapisannya. Dari kelima belahan otak manusia, yang paling sering digunakan oleh tipe feeling extrovert adalah belahan otak kanan bawah yang dalam bahasa ilmiahnya disebut limbik kanan. Belahan otak dominan ini yang dalam ilmu Steven dinamakan mesin kecerdasan. Sebagaimana mesin tentu ada hard disk dan juga ada operation systemnya. Mesin kecerdasan di dalam Steven merupakan operation system pada otak. Dengan demikian cara berpikirnya bertipe feeling. Selain belahan otak, ada juga lapisan otak yang aktif di antara lapisan otak luar dan dalam. Pada feeling extrovert, lapisan otak yang aktif adalah lapisan luar. Steven menyebutnya extrovert, sementara lapisan otak dalam disebut introvert. Extrovert, introvert Steven berbeda dengan extrovert, introvert dalam psikologi umum. Di Steven, extrovert, introvert menunjukkan letak drive motivasi dari mesin kecerdasan. Bisa dibayangkan sebagai sebuah lapisan otak luar yang berwarna abu-abu itu karakteristiknya renggang, sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan luar. Disebut juga drive motivasinya dikendalikan dari luar ke dalam. Sementara lapisan otak dalam yang berwarna putih itu karakteristiknya rapat, sehingga sulit dipengaruhi dari luar. Dengan demikian, drive motivasinya dikendalikan dari dalam ke luar. Perpaduan antara mesin kecerdasan dengan drive motivasi ini yang di dalam Steven disebut sebagai personality genetic. Mesin kecerdasannya feeling, drive-nya extrovert, sehingga personality genetiknya adalah feeling extrovert atau FA. Memahami amanah berjenis feeling extrovert membuat kita bersyukur dengan dianugerahi paket lengkap berisi kekuatan dan kelemahan dengan tipe feeling extrovert. Agar rasa syukurnya makin besar, semestinya kita berfokus pada pengembangan kekuatan sehingga kelemahan-kelemahan akan tertutupi dengan sendirinya. Fokus, satu, hebat. Yuk kita bahas apa saja sih kekuatan dan kelemahan dan juga bagaimana sebaiknya menggembleng kekuatan agar semakin optimal kebermanfaatan hidupnya feeling extrovert. Feel kata kuncinya, maka cara berpikirnya dominan menggunakan perasaan. Dianggap sebagai orang sensitif, mudah terbawa perasaan dan mudah jatuh cinta. Mesin yang dinyalakan dari luar ke dalam membuat mesin itu begitu menyala, maka akan beraksi sedikit menggebu-gebu. Hal ini membuatnya cenderung lebay atau berlebihan dan dalam menyikapi sesuatu. Ditambah lagi dengan eksitasi yang tinggi, artinya kepekaannya terhadap rangsang dari luar tinggi, mudah dirangsang oleh lingkungan. Bila ada stimulus akan bereaksi cepat dan cenderung berlebihan. Logika jadi begitu minim karena perasaan yang bergejolak dan begitu bersemangat. Rasanya semuanya harus segera terlaksana saat itu juga. Fokus pada hasil yang menyenangkan membuatnya terkesan mengharap hasil instan dalam setiap usahanya. Dengan demikian, bila lingkungan tak memberi semangat, dia akan jadi lunglai, malas gerak. Maka memerlukan lingkungan yang bisa membangkitkan mood untuk bersosialisasi dengan baik. Untuk itulah sangat perlu memperbanyak sahabat yang baik, menciptakan kader-kader hebat sehingga senantiasa menariknya untuk terus semangat. Secara fisik dia dianugerahi mesin atas yang besar yaitu jantung dan paru-paru besar. Dengan demikian, nafasnya panjang meski tak sepanjang milik feeling introvert. Nah, nafas panjang ini memudahkannya menghirup banyak oksigen yang bisa dialirkan ke otak. Nafas panjang juga identik dengan tingkat kesabaran. Coba deh perhatikan orang yang marah. Pasti nafasnya tersengal-sengal dan pendek-pendek. Orang yang sabar ditandai dengan nafas yang panjang dan teratur. Kemampuan mengelola nafas ini sangat erat hubungannya dengan kematangan mental. Semakin baik dalam mengatur nafas, maka semakin baik pengelolaan emosinya. Salah satu hal yang menjadi tugas untuk menjadi lebih bermanfaat adalah kemampuannya memimpin diri sendiri. Terkadang kontrol dirinya lemah dan cenderung senang menyalahkan orang lain atau menyalahkan lingkungan di luar dirinya. Terkadang terlalu mudah terbawa oleh pengaruh lingkungan.
cenderung tampak terlalu fleksibel dan kurang teguh pendirian. Ternyata ini adalah efek dari lapisan luar otak yang lebih aktif tadi yang disebut ekstrovert. Nah, begitupun dalam urusan cinta. Stok cintanya berlimpah, ingin diberikannya pada lingkungan sekitarnya. Ditambah dengan bawaan lebaynya, maka volume objek cinta menjadi penting baginya. Hal ini membuatnya tampak menjadi mata keranjang karena ingin mengungkapkan cinta pada banyak orang. Kalau lagunya nih kayak gini nih. Cintaku sedalam samudra, setinggi langit di angkasa, kepadamu. Cintaku sebesar dunia, seluas jagat raya ini, kepadamu, kepadamu, kepadamu. Jadi kepadamunya banyak gitu ya. Karena cintanya banyak, maka dia juga ingin sampaikan kepada banyak orang begitu. Baterai dirinya seolah ada di luar dirinya. Hal ini membuat moodnya terkadang fluktuatif, kadang baik, kadang buruk. Pada saat bad mood inilah merasa mudah panas, perasaan-perasaan negatif mudah muncul dan akhirnya tampak menyebalkan bagi orang lain. Padahal di sisi lain, ia begitu senang menjalin hubungan persahabatan dengan orang lain dan mudah mencintainya. Hubungan yang selama ini dijalin dengan baik terkadang rusak karena gangguan bad mood. Oleh sebab itu, penting sekali untuk selalu menjaga mood dalam kondisi yang baik. Pola berpikir yang tidak terlalu suka hal-hal yang merepotkan, pengennya cepat selesai, membuatnya terkadang malas gerak dan lebih senang mendelegasikannya pada orang lain. Bila tak menjaga hubungan baik dengan orang lain, kemungkinan besar akan kesulitan mencari orang untuk didelegasikan. Untuk itu, gunakan kemampuan komunikasi guna mendengarkan curhatan orang, memberikan masukan yang mereka minta sekaligus menempa teman-teman menjadi kadernya. Feeling ekstrovert tak selalu suka tampil di depan umum, bahkan menjadi pusat perhatian kadang kurang menyenangkan baginya. Inginnya adalah bisa menggunakan tenaga minimal untuk mencapai kemauannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan tenaga atau kompetensi orang lain. Cukup berikan semangat, motivasi, masukan kepada orang-orang yang dia sayangi, kemudian telateni mereka sehingga mereka bisa sukses di bidangnya. Ketika mereka sudah sukses, gunakan kesuksesan itu untuk mempermudah hidupnya. Ketika banyak kader yang sudah bisa melakukan tugas-tugas yang semestinya dia lakukan, tak perlu lagi dirinya bersusah payah melakukannya sendiri. Begitulah cara berpikirnya yang dilihat orang sebagai seorang yang rendah hati, mau menempa dan membesarkan orang dan dijuluki sebagai kingmaker, penempa orang hebat. Dengan pengaruh luar yang begitu besar, membuatnya cenderung berpikir subjektif, terkadang malah terlalu mudah menerima segala sesuatu seperti spons, menyerap semuanya. Lalu melihat segala hal tersebut sesuai dengan prasangkanya. Bila ada hal yang kurang pas, maka cenderung melihat itu sebagai kesalahan dari luar dan cenderung kurang introspeksi diri. Itulah sebabnya seperti mencari kambing hitam untuk disalahkan. Bahasa kerennya transkulpasi, cenderung menyalahkan orang lain atau hal di luar dirinya. Tentu saja ini menghambat hubungan sosial dan harus diperbaikinya. Dengan dianugerahi potensi terbaik dalam hal merasakan, anugerah pernapasan yang panjang, kemudahan untuk memimpin dan mencintai, semestinya sebagai bentuk syukur pada Allah, dia harus mengembleng dirinya, mampu memimpin dirinya sendiri sehingga tak mudah bad mood. Kesungguhan kebiasaan berdasar makanan yang harus dilakukan untuk menaikkan levelnya adalah menahan bad mood dan terus berprasangka baik. Feeling extrovert, tebarkan cintanya. Anda luar biasa, Steven, gue banget. Dengan Steven, kenal pribadimu.